Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah rekayasa rantai pasok kali ini kita akan bahas Managing Economies of Scale in a Supply Chain. Pokok bahasan yang pertama adalah kita bahas terkait dengan cycle inventory. Nanti ada bahasan yang kedua juga terkait dengan inventory, tetapi untuk kondisi yang tidak pasti atau berfluktuasi. Oke, untuk materi yang pertama terkait dengan cycle inventory dengan learning objective sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang pertama menyeimbangkan biaya yang sesuai untuk memilih lot yang optimal dan cycle inventory dari rantai pasok. Kemudian yang kedua adalah memahami dampak diskon kuantitas pada ukuran lot dan cycle inventory. Yang ketiga adalah merancang skema diskon yang sesuai untuk rantai pasok. Kemudian yang berikutnya memahami dampak promosi perdagangan atau trade promotion pada ukuran lot dan cycle inventory. Yang terakhir adalah mengidentifikasi pengungkit manajerial yang dapat mengurangi ukuran lot dan cycle inventory dalam rantai pasok tanpa meningkatkan biaya. Oke. Peran dari cycle inventory dalam rantai pasok akan kita bahas, tetapi dalam bahasan ini kita perlu mengetahui beberapa terminologi terkait dengan istilah-istilah dalam cycle inventory. Yang pertama adalah ukuran lot atau batch. Ini merupakan kuantitas yang diproduksi atau dibeli oleh suatu pihak dalam rantai pasok pada suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah cycle inventory. Cycle inventory adalah inventory rata-rata dalam rantai pasok diakibatkan atau berkaitan dengan produksi atau pembelian dalam ukuran lot yang biasanya lebih besar daripada yang diminta oleh konsumen. Biasanya kalau quantity dalam ukuran lot atau batch dinotasikan dengan Q, sedangkan demand dinotasikan dengan D. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengetahui profil inventory. Biasanya kita kenal dalam inventory dasar adalah model economic order quantity, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran, gitu ya, terkait dengan economic order quantity, di mana pada saat kita melakukan order, kemudian barang itu datang sejumlah Q, gitu ya, berarti ini langsung stok akan bertambah sejumlah Q, kemudian nanti ada pemakaian, gitu ya. Pemakaian yang konstan akan menyebabkan persediaan berkurang sampai kemudian sama dengan 0. Berikutnya kalau kita pesan lagi, stok akan tambah lagi sejumlah Q, kemudian akan turun. Dan sebenarnya secara inventory rata-rata adalah kita bisa rumuskan adalah Q ini per 2, gitu kan? Karena di sini Q kemudian dengan tingkat pemakaian sampai ke titik 0 yang secara bertahap, gitu ya. Ini membentuk segitiga di mana tinggi ini adalah kita bisa rumuskan dengan untuk mengukurnya dengan Q per 2. Nah, sehingga di sini cycle inventory adalah Q per 2. Berikutnya adalah formulasi yang lain adalah average flow time, yaitu average inventory dibagi average flow rate. Atau dengan bahasa yang lain, kita bisa rumuskan average flow time itu dengan menggunakan average flow time resulting from cycle inventory, yaitu menggunakan dasar parameter atau notasi cycle inventory, yaitu berarti average flow time ini bisa kita formulasikan yaitu cycle inventory dibagi demand. Cycle inventory adalah Q per 2, berarti rumusnya adalah menjadi Q per 2D. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan semakin rendah
cycle inventory bisa menyebabkan apa? Yang pertama adalah waktu average flow time itu menjadi lebih pendek. Kemudian kebutuhan akan working capital juga akan lebih rendah. Karena apa? Cycle inventory yang lebih rendah berarti apa? Persediaan rata-ratanya akan rendah sehingga working capitalnya juga lebih rendah. Begitupun juga karena inventory rata-ratanya rendah, maka inventory holding cost-nya juga lebih rendah. Cycle inventory gitu ya, ini fungsinya untuk apa? Pertama adalah tentunya untuk mendukung economy of scale. Yang kedua adalah mereduksi biaya dalam rantai pasok. Economy of scale seperti yang kita tahu adalah terkait dengan kapasitas produksi, itu sebisa mungkin kan dijaga konstan dan juga dijaga menggunakan kapasitas maksimalnya. Sehingga menghasilkan apa? Biaya produksi per unitnya rendah. Lah, untuk menjaga itu sedangkan demand itu tidak pasti, gitu ya, bisa berubah-ubah, makanya kemudian perlu adanya inventory, gitu ya. Nah, inventory contohnya misalkan di sini inventory produk jadi, gitu ya, inventory rata-rata ini ataupun cycle inventory ini berguna untuk mencapai economy of scale sehingga nantinya bisa mereduksi biaya dalam rantai pasok. Di dalam cycle inventory, pada saat kita ingin menghitung yang namanya economic order quantity, biasanya ada beberapa biaya gitu ya yang juga perlu kita pertimbangkan. Ada material cost, ya. Terus kemudian ada ordering cost, kemudian ada holding cost. Nah, berikutnya, peran utama dari cycle inventory ini adalah memungkinkan gitu ya, tahapan yang berbeda. Tahapan di sini adalah maksudnya pihak dalam rantai pasok itu yang berbeda, mulai dari supplier ke retailer, itu dapat membeli produk dengan ukuran lot yang bisa meminimalkan apa jumlah bahan pemesanan dan biaya penyimpanan. Intinya adalah objektif fungsinya adalah meminimasi total biaya ini. Total biaya pembelian materialnya, ordernya, dan juga holdingnya atau penyimpanannya. Idealnya adalah cycle inventory, keputusan untuk menentukan cycle inventory itu sebaiknya mempertimbangkan biaya yang terlibat dalam keseluruhan rantai pasok, bukan hanya kita hanya melihat dalam satu tahap atau satu pihak saja. Prakteknya setiap tahap gitu ya, biasanya membuat apa? Keputusan terkait dengan rantai pasok sendiri-sendiri, tidak mempertimbangkan keseluruhan rantai pasok. Nah, inilah kemudian nantinya yang bisa menyebabkan kenaikan total cycle inventory dan total cost dalam rantai pasok. Sehingga untuk meminimalkan ini, sebaiknya adalah semua pihak dalam rantai pasok itu mengelola cycle inventory secara bersama-sama. Terkait dengan economy of scale, itu dapat dieksploitasi dengan melihat 3 kondisi khusus berikut ini. Fixed cost tentunya akan dikeluarkan setiap kali ada pesanan atau produksi. Fixed cost di sini kaitannya adalah contohnya misalkan dengan setup ataupun ordering cost. Kemudian pemasok yang menawarkan potongan harga atau diskon berdasarkan jumlah yang dibeli per lot. Ini untuk apa? Untuk menjaga terjadinya economy of scale. Gitu ya. Kalau misalkan demand ternyata semakin menurun, gitu ya, produsen dalam hal ini misalkan supplier kita itu bisa kemudian menggunakan diskon harga supaya apa? Kita kemudian menaikkan pembelian karena tergiur dengan adanya diskon. Ya, diskon terhadap ukuran lot, berarti semakin banyak diskonnya juga semakin besar, seperti itu. Itu untuk menjaga economy of scale.
Kemudian yang berikutnya adalah juga pemasok bisa menawarkan diskon harga jangka pendek gitu ya. Kalau yang ini terkait dengan ukuran lot, kalau ini terkait biasanya adalah waktu gitu ya. Yang ketiga ini terkait dengan waktu, kapan kemudian ditawarkan berupa short term price discount. Kemudian untuk mengestimasi inventory holding cost tadi kan ada terkait dengan biaya beli gitu. Yang kita harus minimalkan adalah biaya beli material atau biaya beli produk, kemudian biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Nah, untuk biaya penyimpanan atau inventory holding cost kita bisa hitung dengan pendekatan rumus sebagai berikut. Ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus weighted average cost of capital. Ini sebenarnya lebih banyak diulas oleh anak akuntansi. Gitu. Di analisis estimasi biaya pun tidak kami sampaikan perhitungan weighted average cost of capital. Tetapi konsep gampangnya adalah, gitu ya. Di sini adalah kita menghitung tiap perolehan atau pengadaan kapital. Dalam hal ini adalah inventory, tentunya ada biayanya, gitu yang dibebankan. Salah satunya komponen biaya persediaan atau biaya penyimpanan itu adalah cost of capital. Sehingga kita perlu menghitung cost of capital dengan pendekatan rumus berikut. Selain cost of capital nanti ada biaya-biaya lain, contohnya misalkan biaya handling, gitu ya, biaya terkait dengan deteriorasi dan lain sebagainya. Gitu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Untuk WACC kita bisa hitung dengan rumus berikut. E per DE, berarti E ini adalah equity dibagi D, debt ditambah equity. Ya, kemudian dikalikan ini adalah rumusan dari biaya terkait dengan ekuitas. Gitu ya. Biaya ekuitas. Sedangkan yang ini adalah terkait dengan biaya terkait dengan kewajiban atau hutang. Gitu ya. Sehingga di sini adalah untuk menghitung untuk biaya ekuitas dan ini adalah biaya hutang. Nah, kemudian suatu perusahaan kalau kita melihat aktivanya adalah di sisi pasifa ada ekuitas sama kewajiban gitu ya, sama debt. Nah, sehingga di sini adalah proporsi. Ya, berarti ini adalah proporsi ekuitas dan ini proporsi debt-nya terhadap pasifa. Gitu. Nah, berikutnya adalah RF. RF ini adalah risk free rate of return. Bahasa mudahnya adalah karena ini terkait dengan ekuitas, kita kemudian risk free. Berarti ini kan yang bebas risiko. Nah, kalau kita ekuitas, kalau kita menyimpan uang kita, itu yang bebas risiko itu di mana? Nah, biasanya kan kalau tidak di bank, karena kan dalam bentuk deposito, misalkan itu kan ada bunganya, gitu ya. Rate di sini adalah ada bunganya. Nah, itu berapa? Ataupun kalau di obligasi itu juga kan risk free, gitu ya. Investasi yang risk free. Obligasi atau deposito itu suku bunganya kita bisa menjadikan sebagai acuan RF ini. Nah, kemudian ada B kali MRF. MRP ini adalah market risk premium. Itu adalah pengurangan dari rate of return terkait dengan ekuitas kita dikurangi rate of return terkait rate of return terkait dengan saham kita, gitu ya, yang ada di pasaran dan juga dikurangi dengan rate of return dari yang risk free tersebut. Nah, untuk beta ini adalah firm beta. Firm beta ini justifikasi dari perusahaan ini agak rumit menentukannya karena tidak ada ukuran tertentu, gitu ya, untuk menentukan beta ini. Nah, sehingga di sini nantinya contohnya, gitu ya, kalau misalkan ini kita pakai bunga deposito, misalkan saat ini 6%, kemudian rate of return dari saham perusahaan kita, yaitu kalau misalkan saham perusahaan kita bisa menghasilkan rate of return misalkan 10%, gitu ya, berarti
MRP ini adalah 10 kurangi 5%. Gambarannya seperti itu. Nah, ini dari sisi ekuitas. Kemudian di sini adalah dari sisi debt atau kewajiban. Nah, RB ini adalah rate di mana perusahaan dapat meminjam uang, yaitu ini adalah bunga pinjam. Kalau di sini adalah bunga simpan, yaitu deposito, di sini adalah bunga pinjam. Pinjam ke perbankan contohnya itu bunga kreditnya berapa? Misal di sini 10% gitu ya, teksnya adalah 15%, berarti kan ini 10% dikalikan 1 minus 15, berarti dikalikan 0,85. Nah, itu gambarannya WACC seperti itu pendekatannya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi kan WACC, kemudian kita perlu mengetahui pre-tax WACC, berarti WACC yang belum dipotong pajak. Sehingga untuk pre-taxnya kita bisa hitung gitu ya, after tax WACC dibagi dengan 1 minus T. T ini adalah pajaknya. Sehingga memang untuk penghitungan pendekatan cost of capital menggunakan WACC kita bisa menggunakan yang pre-tax gitu ya, sebelum pajak. Oke. Komponen yang berikutnya terkait dengan inventory holding cost adalah terkait dengan ini obsolescence cost, yaitu yang biaya terkait dengan keusangan gitu ya, keusangan. Nah, itu di sini. Kemudian handling cost, yaitu penanganan, dan okupansi ini tinggal, berarti berapa lama persediaan tersebut mengendap di gudang gitu ya. Kemudian miscellaneous cost bisa terkait dengan risiko terkait dengan hilang karena pencurian gitu ya, keamanan, kemudian kerusakan, pajak, dan asuransi. Nah, ini dipertimbangkan semua menjadi komponen dalam inventory holding cost gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ordering cost. Ordering cost ini apa saja komponennya? Yaitu buyer time. Maksudnya apa? Lamanya si buyer itu memesan ke supplier gitu ya. Kan semakin lama berarti biayanya bisa jadi semakin mahal gitu. Kemudian transportation cost, yaitu biaya pengirimannya. Kemudian biaya penerimaan, kan harus ada bongkar muat gitu ya. Dan biaya-biaya yang lain yang kita bisa pertimbangkan lah. Ini biaya-biaya lain tentunya akan mengikuti jenis produknya apa. Oke. Nah, sehingga untuk menghitung EOQ ini saya yakin Anda sudah sangat paham karena sudah diberikan di mata kuliah perencanaan pengendalian produksi. Ya. Saya hanya mereview cepat saja. Gitu ya. Di sini ada diketahui D annual demand, S adalah ordering cost, C adalah cost per unit yaitu harga, kemudian H adalah holding cost berupa fraction. Nah, holding cost ini fractionnya berapa persen adalah tadi kita hitung berdasarkan data komponen biaya, ada cost of capital, handling cost gitu ya, obsolescence cost, terus kemudian yang lain-lain juga. Nah, kemudian apa asumsi dari economic order quantity, yaitu demand diketahui dan konstan, tidak ada safety stock, lead time-nya diketahui dan konstan, tidak ada diskon, ordering cost konstan, demand pasti dipenuhi, tidak ada yang shortage, kemudian order quantity itu langsung gitu ya, langsung datang dan kita terima 100% dengan menggunakan single shipment. Sehingga gambarannya adalah pada saat kita pesan detik ini langsung detik ini bisa terpenuhi. Nah, kemudian ada pemakaian yang konstan juga gitu ya, sampai mencapai stoknya habis. Nah, itu adalah asumsi-asumsi dari economic order quantity, sehingga nanti tujuannya adalah meminimasi 3 komponen ini gitu ya. Material cost ini adalah pembelian atau harga belinya, kemudian ordering cost dan holding cost. Ya, sehingga kita bisa hitung seperti ini, annual material cost-nya sekian, number ordernya adalah D bagi Q, sehingga ordering cost-nya adalah D per Q kali S, annual holding cost-nya ini kan cycle inventory, Q per 2 dikalikan H, H ini adalah H kecil fraction dikalikan C, yaitu harganya, sehingga total cost-nya adalah sekian. Kemudian nanti derivatif tingkat 1 gitu ya, TC terhadap Q sama dengan 0 gitu kan, nanti diperoleh
key optimalnya adalah seperti ini. Sehingga untuk ordering frekuensi optimalnya adalah kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Nah, ini saya cepat saja karena hanya mereview. Nah, contoh ini juga bisa Anda baca sendiri gitu ya. Yang perlu Anda ingat di EOQ itu adalah di sini demand-nya adalah annual demand gitu ya. Ini jangan lupa annual demand. Gitu ya. Oke. Ini adalah contoh EOQ, sehingga dengan contoh tersebut kita bisa hitung cycle inventory, number of order per year, annual ordering dan holding cost-nya. Kemudian average flow time-nya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya sampaikan di awal. Ya. Oke, ini hanya contoh tambahan. Kalau misalkan key-nya di biaya gitu ya, biaya ada pengurangan key, itu efeknya terhadap biaya ordernya seperti apa. Ternyata di sini adanya pengurangan key, biaya ordernya juga akan menurun. Seperti itu. Oke, sekarang kita terus ke economic production quantity. Secara asumsi, economic production quantity itu adalah sama dengan asumsinya ya. Itu sama dengan asumsi yang dipakai di economic order quantity. Gitu ya. Sehingga di sini kecuali gitu ya, ini ada tambahan kedatangan inventory-nya yang berbeda. Nah, ini kedatangan inventory-nya adalah increment gitu ya, naik secara bertahap. Dan naik secara bertahap ini dipenuhi dari mana? Dipenuhi dari produksi. Produksi itu kan ada laju produksinya, gitu ya. Contohnya misalkan di sini itu key-nya sebenarnya gitu ya, key-nya itu order kuantitanya 2000 gitu ya, produksinya adalah 250 per unit per hari. Gitu ya, 250 unit per hari, maka kemudian di sini adalah dia naik secara bertahap gitu ya, 200 ini kan unit produksinya ya, mengikuti yang ini 250 gitu, sampai kemudian 8 hari itu 2000. Tetapi di sisi lain, kenapa kok ini tidak mengikuti ini? Karena kemudian dalam waktu bersamaan ada apa? Inventory depletion, yaitu adanya order itu kan ya, senilai 100. Berarti di sini kenaikannya per hari hanya 150. Nah, sampai di titik 8 ini produksinya berhenti, kemudian tapi apa? Order demand itu masih berjalan gitu ya, sehingga ini kemudian menurun sampai di titik 0 di hari ke-20. Nah, itu adalah konsep dari economic production quantity, di mana perbedaannya hanya kalau di economic order quantity gitu, inventory itu langsung datang sekali langsung 100% gitu ya, stok terpenuhi 100%. Tetapi di economic production quantity dia naik secara bertahap mengikuti laju produksinya. Nah, sehingga kemudian untuk penentuan key optimal untuk production, economic production quantity itu seperti ini gitu ya. Akar kuadrat dari 2ds per 1 minus d per p dikalikan hc. Sehingga annual setup cost-nya seperti ini, annual handling cost-nya dihitung rumus ini. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah mengagregasi multiple product dalam single order. Bisa jadi ya, bisa jadi ada pemesanan gitu ya, pemesanan untuk apa? Beberapa jenis produk yang berbeda dengan apa? Demand juga yang berbeda. Nah, hal ini bisa kemudian bisa jadi order tersebut, apalagi kalau order tersebut dilakukan ke beberapa supplier gitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi kita lakukan adalah bukan kemudian satu persatu kita hitung dengan economic order quantity, tetapi kita bisa mengagregasi ya, dari beberapa order yang berbeda. Karena produk yang diorder berbeda, itu kemudian kita bisa lakukan dalam single order. Untuk apa? Karena bisa menghemat biaya transportasinya. Gitu ya. Karena kita bisa menghemat biaya transportasinya, maka kemudian kita bisa mengurangi biaya tetap untuk tiap produk ya, khususnya terkait dengan kalau biaya transportasi terkait dengan ordering cost
Kemudian lot size untuk setiap produk pun dapat direduksi. Kemudian sehingga cycle inventory-nya pun juga dapat direduksi. Pengiriman tunggal dari beberapa pemasok gitu ya, atau menggunakan pengiriman satu truk ke beberapa pengecer gitu ya. Itu adalah konsep dari aggregating multiple product in single order. Nah, sehingga nanti biaya penerimaan dan loading itu juga bisa dikurangi. Nah, biaya pemesanan, biaya order, transportasi, dan penerimaan itu akan meningkat seiring dengan variasi produk. Banyaknya variasi produk dan banyaknya pick up point gitu ya. Berarti kalau semakin banyak suppliernya juga akan biaya transport, ordering itu juga semakin tinggi. Kemudian untuk ukuran lot dan kebijakan pemesanan yang dapat meminimalkan biaya total kita perlu lakukan gitu ya. Dimana order itu bisa kemudian gitu ya. Ada order yang timbul sekali pesanan dilakukan gitu ya, terlepas dari variasi produk. Dan juga ada biaya pesanan tambahan yang timbul karena produknya berbeda-beda. Nah, sehingga nanti untuk di lot sizing with multiple product gitu ya, di sini ada notasi S besar ini adalah untuk keseluruhan fixed cost untuk keseluruhan jenis produk, dan ada SI ini adalah fixed cost atau order cost untuk tiap jenis produknya. Nah, sehingga nanti di mulai slide ini sampai berikutnya akan kita bahas ada 3 pendekatan gitu ya. Kalau kita mengorder ke beberapa supplier dan juga mengorder beberapa produk yang berbeda, kita bisa menggunakan 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah gitu ya, tiap produk manager gitu ya mengorder secara sendiri-sendiri gitu ya, terpisah. Yang kedua adalah ordernya adalah secara barengan. Berarti tiap order itu nanti berisi apa? Semua produk tersebut. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalkan 1 tahun itu 12 kali order, berarti tiap order itu selalu, kalau ada 3 produk, berarti selalu berisi 3 produk tersebut. Yang ketiga adalah product manager mengorder secara bersamaan, tetapi tiap order tidak berisi tiap order itu tidak selalu berisi produk tersebut gitu ya. Kalau yang kedua itu tiap order harus berisi 3 produk tersebut. Kalau yang kebijakan ketiga ini tiap order tidak selalu harus berisi 3 produk tersebut. Karena apa? Gitu ya. Karena demand tiap produk bisa jadi kan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, kalau yang tinggi kan frekuensi ordernya bisa lebih sering dibandingkan yang demandnya rendah. Kalau yang demand rendah kan lebih jarang. Nah, inilah kebijakan yang ketiga itu mencoba meminimalkan lagi dengan skema yang namanya adalah nanti ada each lot contain a selected subset gitu ya. Berarti tiap order itu hanya berisi ya produk tertentu saja, tidak harus keseluruhan. Nah, kita coba jalankan gitu ya untuk kasus ini gitu ya. Dengan data ini pertama adalah menggunakan delivered independently gitu ya. Berarti ini ordernya mesan dan delivernya independently, terpisah. Order dan pengirimannya sendiri-sendiri. Yang pertama kita ketahui di sini demand DL 12.000, DM ini ada produk LMH gitu ya, 1.200 dan 120 per tahun gitu ya. Common order cost-nya untuk yang keseluruhan produk 4.000, kemudian specific order cost-nya adalah masing-masing 1.000, holding cost-nya 0,2, unit cost-nya adalah ini. Oke, kalau untuk yang independently itu sama, semuanya bisa Anda hitung dengan menggunakan EOQ, sehingga annual cost-nya bisa
kita hitung masing-masing. Ini 109 sekian dan seterusnya, secara total adalah 155. Dan cycle inventory-nya juga masing-masing kita bisa hitung gitu ya, optimal order size-nya, key-nya bisa kita hitung, annual cost-nya, untuk holding cost masing-masing bisa kita hitung, order frequency bisa kita hitung, annual ordering cost-nya juga kita bisa hitung, average hold time-nya bisa kita hitung. Nah, di sini yang berbeda, yang jelas adalah ini independen, gitu ya, sehingga biayanya masih sangat besar. Sekarang kemudian yang kedua, order dan deliver jointly, gitu ya. Tapi tidak ada tadi ya selected subset. Nah, di sini untuk kita perlu hitung ordering cost-nya secara total, yaitu S bintang, yaitu sama dengan S ditambah SL tambah SM tambah SH. Ya, sehingga annual ordering cost-nya adalah S kali N. Sehingga kemudian untuk annual holding cost sama, ini kan seperti OKI tadi gitu ya. Tapi ini kita hitung masing-masing produk, terus kita totalkan. Kemudian total annual cost-nya kita bisa hitung gitu ya, plus ordering cost gitu ya. Sehingga dari ini kita lakukan derivatif tingkat pertama sama dengan 0, nanti kita bisa hitung N bintangnya adalah akar dari ini. Gitu ya. Sehingga kalau diringkas adalah rumusnya seperti ini ya, sigma I gitu ya, 1 sampai K DI H kali CI. Sehingga nanti untuk kasus data yang tadi kita bisa hitung gitu ya, kan ini 4.000, 1.000, 1.000, 1.000 berarti 7.000. Itu. Kemudian kita hitung N bintangnya gitu ya, dengan menggunakan rumus yang di atas tadi kita dapatkan 9,75 ya, sehingga annual ordering cost-nya 9,75 kali sekian. Ya, ini contoh gitu ya, kondisi realnya ya kita nggak mungkin kan jumlah frekuensi order kok pecahan gitu ya. Ini harus kemudian dibulatkan. Nanti Anda bisa bandingkan gitu ya terhadap annual ordering dan and holding cost-nya total. Itu lebih murah yang pakai 9 apa 10. Itu kan bisa dihitung sendiri-sendiri, nanti tinggal dibandingkan lah. Itu kemudian yang paling minimal itu Anda pilih gitu ya, sebagai acuan. Tapi ini untuk contoh kasus gitu ya. Ini 9,75 kali 7.000 yaitu ini. Nah, sehingga untuk ordering cost-nya adalah tahunan sekian. Kemudian untuk holding cost-nya gitu ya, tadi sudah dihitung sekian tambah 68 sehingga total 136. Lah sebelumnya ini kan lebih murah daripada yang sebelumnya gitu ya, di mana 155. Nah, di sini terjadi penurunan yang cukup lumayan banyak gitu ya, di mana didapatkan totalnya adalah berapa tadi, 136.500 gitu ya. Sehingga kalau detailnya kita bisa hitung seperti ini gitu ya, untuk masing-masing ini order frekuensinya sama gitu ya. Kalau yang pertama tadi berbeda-beda karena kan independently, ini sama dilakukan ordernya, dan tiap order selalu berisi ketiga produk tersebut. Nah, isinya berapa lah ini? Isinya sekian. Kemudian cycle inventory-nya berarti ini kan inventory rata-ratanya, kemudian annual holding cost-nya sekian gitu ya. Terus kemudian yang tadi annual ordering cost-nya adalah 7 tadi berapa tadi? Nah, 68.000 ini kan. Nah, sehingga totalnya adalah 136.500. Oke. Nah, ini untuk yang product order and deliver jointly. Nah, ini untuk tambahan perluasan kasus saja. Kalau misalkan ada batasan kapasitas, terus bagaimana? Kita contohnya di sini ada Granger example gitu ya. Dengan D10.000 data-data seperti ini bisa Anda baca. Ada kapasitas truknya 2.500. Pertama kita hitung dulu kan. Ya. N-nya sekian, kemudian annual ordering cost-nya sekian dengan menggunakan rumus yang sama. Key-nya kita hitung 671. Nah, 671 untuk per produk. Nah, untuk 4 produk berarti totalnya adalah butuh 2.684 unit.
kapasitas truknya hanya 2.500. Terus bagaimana? Sehingga kalau secara rata, ini kan kasusnya karena demandnya rata semua gitu ya. Order kuantitas untuk tiap suppliernya adalah harusnya 6 dijatah sekian gitu ya, 625. Kemudian order frekuensinya meningkat gitu ya. Gara-gara ada keterbatasan truk, maka order frekuensinya juga akan meningkat. Sehingga apa terjadi? Apa kenaikan annual ordering cost-nya sebesar sekian dan holding cost-nya juga meningkat. Tapi holding cost-nya menurun gitu ya. Ini kebalikan. Ordering cost-nya meningkat, holding cost-nya adalah menurun. Sehingga secara total sebenarnya masih apa? Masih lebih tinggi kan akhirnya. Ini kan ada selisih $475. Berarti sebenarnya tetap secara total meningkat $475 gara-gara ada keterbatasan kapasitas truk. Nah, yang ketiga adalah kalau di order secara barengan gitu ya, tetapi untuk selected subset. Nah, seperti tadi contoh kalau misalkan gitu ya. Kalau misalkan yang satu contoh kasus yang sebelumnya itu kan 12.000 dibanding 120 gitu ya. Lah, apakah kemudian yang 12.000 dan 120 juga harus dilakukan 9,75 kali pemesanan gitu kan ya. Berarti kalau 120 kan kecil sekali gitu ya. Kalau dibagi 10 hanya tinggal 12 unit. Apakah itu kemudian tidak jadi pemborosan? Harusnya kan bisa jadi cukup diorder sekali saja gitu ya. Selama 1 tahun itu cukup diorder sekali saja gitu ya. Di bulan keberapa atau di order keberapa gitu ya. Kemudian yang kedua 1.200 mungkin cukup 3 atau 4 kali saja gitu ya. Nah, sehingga yang 9,75 yang full ini hanya yang demandnya yang paling tinggi. Nah, sehingga apa pada saat seperti itu karena ordernya tidak dilakukan full 9,7 kali untuk semua item produk, bisa jadi ordering cost-nya pasti lebih rendah. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Bisa menggunakan gitu ya prosedur seperti ini. Step yang pertama adalah mengidentifikasi most frequently ordered product, berarti yang paling gitu ya sering diorder itu yang mana, yaitu ditunjukkan dengan yang demandnya paling tinggi gitu ya. Nah, ini dihitung N-nya dengan menggunakan rumus ini. NI kita bisa hitung, kemudian step 2 untuk semua produk gitu ya. I yang tidak sama dengan I bintang. I bintang ini berarti yang terkait dengan apa? Produk yang paling sering diorder gitu ya. Itu dievaluasi dengan ordering frekuensinya dengan rumus ini. Berbeda rumusnya gitu ya. Nah, berikutnya untuk setiap yang tadi yang bukan masuk I bintang gitu ya, I yang tidak sering tadi, kemudian kita evaluasi atau hitung frekuensinya relatif terhadap apa yang most frequently order product, yaitu yang I bintang ini dengan rumus apa? MI adalah N bar 1 dibagi NI bar 2, bukan NI ini ya karena hanya sudah terpilih satu ya, N bar dibagi NI bar 2. Nah, berikutnya adalah hitung ulang ordering frekuensi untuk produk yang paling sering, yaitu menggunakan N dengan rumus ini. Nah, berikutnya adalah mengevaluasi order frekuensi untuk yang I selain yang I bintang tadi dengan rumus ini. Nah, kemudian kita bisa hitung total cost-nya dengan rumus ini. Gitu ya. Nah, coba kita langsung ke contoh. Nah, untuk langkah yang pertama, ya, kita hitung dulu N bar masing-masing produknya. NL, NM, maaf, ini harusnya NL, NM, NH. Gitu ya, ini kan H. NL-nya 11, MM 3,5, NH 1,1. Nah, makanya terpilih N bar-nya adalah 11. Ini yang paling sering. Ya, biasanya yang paling sering ini adalah yang D-nya paling besar, gitu ya. Kan semakin besar D berarti N-nya kan semakin besar ya. Itu logikanya.
Kemudian untuk step kedua, nah, kita hitung NM dan NH yang double bar, gitu ya. Kan ini yang bukan I bintang, yang terpilih tadi, yang paling sering, gitu ya. Bukan yang paling sering. Nah, ini dihitung itu NM-nya masing-masing. Diketahui di sini 7,7, untuk NH-nya adalah 2,4. Kemudian step ketiga adalah kita menghitung M. Menghitung M, yaitu N bar dibagi NM, gitu ya, untuk MM. Berarti 11 bagi 7,7, ini dibulatkan. Gitu ya. Ini harus dibulatkan, kemudian 11 bagi 2,4 untuk yang H, berarti 5 untuk nilai M-nya. Nah, berikutnya, step keempat, hitung N-nya. Gitu ya. N-nya ini berarti N punya siapa ya? Punya L, gitu ya, yang paling sering. Dihitung lagi dengan rumus tadi yang step 4, diketahui 11,47. Sehingga, gitu ya, NL-nya adalah 11,47, kemudian NM-nya adalah 11,47 bagi 2. Gitu ya. Terus NH-nya adalah 2 bagi 5. Maksudnya apa? Gitu ya. Ini berarti dilakukan 11,47 kali, yang di sini adalah 5,74 kali, di sini 2,29 kali. Nah, kalau kita kemudian terjemahkan adalah, gitu ya, berarti item M ini nantinya, gitu ya, itu kalau contoh misalkan NL ini order yang pertama, itu berarti nantinya bisa berisi ini NL dan NM. Tapi untuk order yang kedua hanya dilakukan NL saja, NM-nya tidak. Yang ketiga berarti NL dan NM, gitu ya. Berarti selang-seling, karena ini ada kan dibagi dua, berarti nanti akan selang-seling. Berarti tidak setiap order dilakukan, M ini juga diorder, gitu ya. Berarti nanti tiap dua kali order L, produk L, baru dilakukan satu kali order produk M. Demikian juga ini, yang NH untuk H itu berarti apa? Tiap 5 kali, gitu ya. Tiap 5 kali order L baru dilakukan sekali order H. Nah, kemudian kita hitung annual order cost-nya, gitu ya. Totalnya sekian. Sehingga untuk total annual cost, yaitu total order cost ini ditambah dengan yang holding cost, totalnya adalah 130. Kalau sebelumnya 136.500 sekian, gitu ya, di sini hanya 130, berarti ada pengurangan yang lumayan, gitu ya, 5.000, 6.000, ya, hampir 6.000 dolar, gitu, terjadi penghematan. Nah, itulah kemudian di mana untuk yang order deliver jointly untuk selected subset ini kita bisa dapatkan total biaya tahunan lebih rendah dibandingkan dengan dua kebijakan yang sebelumnya. Oke, nah, sehingga untuk ini detailnya, gitu ya, ini 12.000, sehingga tidak perlu kemudian harus setiap ada order semua produk ini diorder, gitu ya. Nah, sehingga nanti optimal order size-nya masing-masing sekian, cycle inventory-nya yaitu berarti kan ini Q per 2, kemudian annual cost-nya sekian, average flow time-nya juga akan berbeda, di mana yang paling sering order ya tentunya average flow time-nya lebih pendek dibandingkan yang jarang order, gitu ya. Nah, itu kemudian yang kedua adalah terkait dengan economy of scale untuk mengelola atau mengeksploitasi yang namanya quantity discount. Oke,